Hong Ulun Basuki Langgeng. Ken Arok. Kisah fiktif untuk merendahkan leluhur tanah Jawa. Bare Anabrang. Kisah Ken Arok fiktif, kisah Pararaton. Kisah tentang Ken Arok terdapat dalam sebuah kitab bernama Pararaton. Kitab Pararaton sendiri diyakini oleh seluruh sejarawan adalah kitab yang disadur atau digubah pada abad 18 saat pecah perang Diponegoro. Para sejarawan yakin bahwa kitab Pararaton tidak ditulis pada zaman Majapahit, tapi ditulis oleh para pujangga keraton Mataram Islam berkolaborasi dengan VOC untuk mendiskreditkan leluhur Jawa. Kitab setebal 42 halaman berbahasa Kawi ini mengisahkan tentang Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Para sejarawan sepakat bahwa kitab Pararaton adalah fiktif, karena isinya tidak cocok dengan lontar-lontar kuno lain. Kitab Negara Kertagama dan prasasti-prasasti yang membahas tentang silsilah Raja-Raja Majapahit. Dalam kitab fiktif inilah kisah Ken Arok ini muncul, dan dipercaya oleh orang-orang saat ini, dan sampai saat ini, tidak jelas siapa pengarang dan penyadur kitab Pararaton ini. Ken Arok versi fiktif Pararaton. Disebutkan bahwa Ken Arok adalah seorang bayi yang dibuang di kuburan, lalu ditemukan dan dipelihara oleh seorang perampok bernama Kebo Ijo. Setelah dewasa dia diangkat murid oleh seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Kisah lalu beralih saat Ken Arok melihat istri Bupati Tumapel, Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Arok lalu jatuh cinta dan ingin merebutnya. Lantas Ken Arok memesan sebilah keris pada seorang empu bernama Gandring, keris empu Gandring. Setelah keris itu jadi, Ken Arok justru membunuh sang empu, sehingga sebelum wafat, sang empu mengutuk Ken Arok. Kisah lalu berpindah pada petualangan Ken Arok. Setelah mendapat keris, Ken Arok lalu menjadi prajurit Tumapel, mengabdi pada Tunggul Ametung. Ken Arok mengkhianati Tunggul Ametung, membunuhnya. Mengangkat diri jadi bupati serta mengawini istrinya, Ken Dedes. Di samping itu, Ken Arok berselingkuh dengan seorang selir bernama Ken Umang. Lalu Ken Arok menyerang Panjalu, Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kediri, Ken Arok lalu mendirikan Singasari, yang menjadi cikal bakal Majapahit. Adapun tentang kematian Ken Arok dikisahkan karena terjadi bunuh-membunuh antar keluarga, antara anak bapak adik kakak cucu dan cicitnya. Akibat kutukan dari Empu Gandring yang dibunuh Ken Arok setelah selesai membuat keris. Ini adalah kisah yang dipercaya oleh hampir seluruh orang Jawa, sehingga timbul mitos dan legenda tentang keris Empu Gandring. Mental inilah yang ingin dibangun oleh pengarang Pararaton bahwa leluhur Raja-Raja Jawa adalah orang-orang yang berperilaku buruk dan jahat, bermartabat rendah dan barbar. Ken Arok versi Negara Kertagama dan Prasasti Talang Tuo, Prasasti Munamalurung, Lontar Amurwacarita 1385, versi sejarah otentik, versi yang sebenarnya. Dalam Prasasti Munamalurung yang ditemukan di daerah Kediri pada tahun 1960. Yang berupa lempengan tembaga berjumlah 12 lempeng. Prasasti itu dikeluarkan pada tahun 1255 oleh Raja Nararya Sriningrat Jayawardhana. Prasasti itu dengan jelas menyebutkan siapa leluhur Raja-Raja Singasari dan menurunkan Raja-Raja Jawa Dwipa, dan diperjelas oleh Prasasti Talang Tuo. Dalam prasasti itu, disebutkan seorang pangeran bernama Ranggah Rajasa yang menurunkan Raja-Raja Singasari dan Raja-Raja Jawa. Ranggah Rajasa inilah yang disebut oleh kitab fiktif Pararaton versi kolaborator VOC sebagai Ken Arok. Dalam Prasasti Munamalurung, Ranggah Rajasa adalah pendiri kerajaan Tumapel. Sebagai penerus sebagai kerajaan Purwa, Kanjuruhan, dia adalah tetesan darah dari Raja Agung Sri Narapati Sanggajayana pendiri kerajaan Purwa Kanjuruhan. Dalam catatan sejarah, Ranggah Rajasa adalah seorang pangeran muda dari kerajaan Purwa. Dia dikisahkan adalah seorang pangeran yang tidak suka mengurusi hal pemerintahan dan politik, dan ingin menempuh jalan Brahmana. Dia lebih suka mengembara dan belajar ilmu kanuragan. Sehingga hidupnya banyak dihabiskan di pertapaan, padepokan, perguruan, asrama dan setra. Sampai ayahandanya meninggal dan digantikan oleh Srijaya Mertatunggadewa Jayawardhana. Ranggah Rajasa alias Ken Arok yang sibuk dalam pengembaraannya tak mengetahui kabar tersebut. Sampai saat Srijaya Mertana terlibat peperangan dengan penguasa Panjalu Prabu Kertajaya alias Dandang Gendis. Ranggah Rajasa tetap tidak mengetahui kabar bahwa Raja Panjalu telah berhasil mengalahkan Raja Purwa Kanjuruhan Srijaya Mertana. Ranggah Rajasa alias Ken Arok tetap tidak memperdulikan kabar politik yang sedang terjadi. Ranggah Rajasa baru terkejut setelah mendengar bahwa Keraton Purwa telah diduduki dan Purwa Kanjuruhan dijadikan negara taklukan dari Panjalu, Kediri.
Akhirnya dia sadar bahwa sebagai anak Maharaja Purwa, dia dituntut oleh kewajiban moral dan dituntut dharma baktinya untuk mengembalikan kejayaan kerajaan leluhurnya dan membebaskan Purwa Kanjuruhan dari cengkeraman Panjalu, Kediri. Raja Purwa, karena kekalahannya, akhirnya memilih menjadi seorang Brahmana. Dan kekuasaan di Purwa yang sudah ditundukkan Panjalu diserahkan pada putrinya, Sri Nareswari Paramita Putri, dialah Ken Dedes yang sebenarnya. Pemerintahan ini diawasi oleh seorang wakil raja dari Panjalu, bernama Tunggul Ametung. Dalam rangka membebaskan Purwa Kanjuruhan dari cengkeraman Panjalu, Ranggarajasa alias Ken Arok mengumpulkan para pengikut setianya, serta dibantu oleh guru-guru Brahmana, padepokan-padepokan dan peguron-peguron yang pernah diakrabinya, sehingga pengikutnya berjumlah ribuan. Pasukan ini akhirnya disebut Balarajasa. Dan juga dari prajurit Purwa yang masih setia pada kerajaan di bawah pimpinan Patih Kebo Ijo. Dengan kekuatan ini, Ranggarajasa berhasil mengalahkan kerajaan Panjalu dan menghancurkannya. Dan membunuh sang wakil raja Panjalu yang ditempatkan di kerajaan Purwa, Tunggul Ametung. Dengan terbunuhnya Tunggul Ametung, maka Purwa menyatakan merdeka dan lepas dari kerajaan Panjalu, lalu Ranggarajasa menikah dengan Sri Nareswari, Ken Dedes. Kemudian untuk menyerang Panjalu, Ken Arok kembali meminta bantuan Laskar Balarajasa. Ranggarajasa menikahi anak seorang bihu terkemuka bernama Tuhanawa Jinarabadra, gadis itu bernama Ken Umang. Berkat pernikahan ini, Ranggarajasa mendapat dukungan dari para Brahmana dan ribuan pengikutnya. Juga mendapat bimbingan dari MPU Sakti bernama Gandring. Dalam catatan sejarah dan juga tertulis di Kitab Negara Kertagama, terjadilah peperangan di Desa Ganter, di wilayah perbatasan Malang Kediri, di mana dalam perang ini, Sri Ranggarajasa berhasil membunuh Raja Kertajaya dari Panjalu. Lalu Ken Arok kembali ke Purwa dan mendirikan Singasari, dan bergelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwa Bhumi. Ken Arok alias Sri Ranggarajasa diperabukan, dibakar dan abunya disimpan, di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Tulisan ini cocok dengan silsilah di kitab asli Majapahit Negara Kertagama, Prasasti Talang Tuo dan Lontar Amurwa Carita bertahun 1385. Tulisan di prasasti ini juga menjelaskan kenapa hanya Paraton yang mengisahkan kisah Ken Arok ini dalam versi fiksi ini. Sementara tak ada satu lontar dan prasasti pun yang memuat kisah yang sama dengan kisah fiktif Paraton. Itulah Ken Arok yang sebenarnya, Ranggarajasa, keturunan Maharaja Purwa Kanjuruhan. Sama sekali bukan anak buangan, pembunuh dan tak bermoral. Kematiannya tak ada hubungannya dengan kutukan MPU Gandring, itu semua fiktif untuk merendahkan leluhur kita. Sekarang jadi tahu kan, kenapa keris MPU Gandring tak pernah ditemukan? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka. Dan semua YG mengaku tahu keberadaan keris itu adalah penipu, apalagi yang mengaku menyimpannya. Jadi, sudah berapa lama kalian percaya kisah hoax Ken Arok, Ken Dedes? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sejarah harus diluruskan, biarkan dia berkisah tentang dirinya sendiri, dan biarkan aku menjadi saksinya. Satyam Eva Jayathe. Hong Ulun Basuki. Meru TV.